Selamat datang di channel Alur Donghua. Kali ini Mimin akan membahas A Record of Immortals Journey to Immortality Season 2 episode 48 versi novel. Ini versi novel ya, jadi kemungkinan alurnya tidak sama. Selamat menonton. Hebat Iblis Yin Qi. Para penatua inti formasi tampaknya telah menemukan aura hitam ini dan berteriak dengan waspada. Mereka dengan cepat terbang seolah-olah mereka telah melihat kalajengking berbisa. Aura hitam tidak mengejar mereka dan tenggelam kembali ke laut seperti ular mendesis, merembes ke dalam angin puyuh hitam di sisi bola es berisi bayi ikan mas. Angin hitam menampilkan angsur berhenti untuk mengungkapkan seorang pria dan dua wanita. Lelaki itu pendek, keriput, kurus, dan memiliki wajah yang hitam dan bopeng. Para wanita itu adalah THICC, cantik, dan mengenakan rok pendek tanpa lengan. Namun, mereka dibungkus dengan aura jahat yang gelap dan dingin. Kedua wanita itu hanyalah pembudidaya yayasan pendiri. Han Li tidak dapat melihat melalui kultivasi yang mengerikan dan kekanak-kanakan, dan dia yakin akan menjadi kultivator pembentukan inti. Elder Miao dengan jelas mengenali pria ini dan dalam menghadapinya, dia berbicara dengan tidak jelas, Wu Chou 1. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin pergi-pergi dengan Six United Palaces kami? Petik 1. Pemuda yang mengadukan dengan kesombongan besar, perang. Tuan muda ini tidak memiliki minat seperti itu. Tapi karena klan leluhur saya meninggalkan pengasingan dari kedalaman laut, inti iblis ikan mas binatang ini akan menjadi hadiah ucapan selamat untuknya. Petik 1. Bela diri leluhur Zenith Yin meninggalkan pengasingan. Kata-kata pemuda itu sangat menakuti Six United Palaces, dan saling memandang dengan cemas. Ketika pembudidaya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat, bahkan seorang sarjana Konfusius setengah baya yang agak gemetar ketakutan-ketakutan. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa kagum. Leluhur bela diri Zenith Yin, ini benar-benar memiliki reputasi yang begitu besar. Tapi apa yang paling dia ingin tahu tentang adalah perasaan samar keakraban terhadap aura jahat pemuda. Setelah beberapa saat berpikir, Han Li merasa bahwa itu, cahaya darah divine, bahwa itu Kaisar Yue dan bengkok jiwa dikultivasikan tampak agak mirip dengan pemuda yang keriput, meskipun mereka jauh lebih lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan ide, kitab Yin mendalam, yang disebutkan dalam slip batu giok abu-abu. Han Li, mungkinkah ada hubungannya dengan Yin Iblis Qi yang mendalam ini? Sebelum Han Li dapat lebih jauh, Elder Miao dengan keras mencela, Wu Chou, Anda berbicara besar. Apakah hal kehidupan dan kematian yang tersembunyi itu 100 tahun lalu mendukung dia membuat terobosan besar? Jangan bilang bahwa itu leluhurmu menjadi Midnight Chen Soul Stage selama waktu itu. Petik 1. Ketika Wu Chou mendengarnya, dia melolong tertawa. Hehe, Istana Six United Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Siapa yang memberitahumu bahwa itu nenek moyang klanku masuk kultivasi untuk mencapai jiwa yang baru lahir? Leluhur saya memasuki pengasingan untuk kultivasi seni iblis yang tak ada taranya. Dia hanya meninggalkan pengasingan hebat karena dia telah mencapai tahap sukses yang dalam teknik ini. Wu Chou menyatakan dengan bangga. Penatua Miao dan Gu tampak terbius, tidak tahu apakah dia berbicara kebenaran atau tentang hal itu. Karena Anda sekarang tahu ketenaran klan leluhur saya, tuan muda ini akan membawa binatang ikan mas bayi. Pasti tidak ada cara bahwa itu Istana Six United Anda tidak akan memberikan wajah Pulau Zenith Yin kami. Wu Chou dengan sinis berkata sambil membocorkan ekspresi mereka. Setelah mendengar kata-katanya yang menyebalkan, wajah Elder Miao memucat, dan mata Elder Gu berkedip ketika dia mendengar sesuatu, tetapi keduanya tetap diam. Adapun yang lain, mereka tidak bisa membantu mengambil beberapa langkah mundur, tidak ingin membuat kekacauan dalam penelitian ini. Ketika Feng Saniang melihat ini, dia mengerutkan kening tanpa daya.
Semua orang di sini diundang untuk dibuat dengan binatang iblis, mereka bukan bawahan dari Six United Palaces. Dalam situasi saat ini, Six United Palaces benar-benar menemukan diri mereka dirugikan. Meskipun Six United Palaces memiliki 2 kultivator landasan pendiri awal, mereka telah rusak dengan mengaktifkan harta langka kuno, Opposing Heaven Spears. Meskipun pemuda, Wu Chou juga merupakan kultivator pembentukan inti awal, dia mengkultivasikan seni iblis terbaik di Star Seas tersebar, seni yin mendalam. Dia jauh di atas kultivator pembentukan inti umum. Selain itu, ia memiliki dukungan dari bela diri leluhur Zenith Yin, iblis-iblis jahat yang dikenal oleh semua bintang laut yang terserak yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Tetapi untuk meminta Wu Chou mengambil baby Carbis di depan mata mereka adalah kehilangan wajah yang sangat besar bagi Six United Palaces. Tidak hanya keseluruhan dari usaha-usaha itu sia-sia, tetapi mereka juga akan tampak lemah dan mudah ditindas, menghambat pertumbuhan masa depan Six United Palaces. Pada saat ini, Elder Gu dan Elder Miao melatih diam dan ekspresi mereka terus berganti-ganti antara jelas dan suram. Wu Chou dengan dingin dan arogan berjalan ke sisi bayi ikan mas. Tangannya melintas dengan cahaya hitam dan pedang jahat gelap muncul di tangan. Setelah kepala aneh binatang setan itu terbuka dengan pedangnya, dia mencari melalui kepala untuk inti iblis tanpa menahan diri. Adapun 2 wanita, mereka dengan waspada menyaksikan Elder Miao dan Gu di langit. Wajah Feng Sanyang menjadi sangat tidak sedap dipandang, tapi karena Elder Miao dan Gu masih belum mengatakan apapun, dia tidak berani bertindak. Han Li dan yang lainnya diam-diam mengungkapkan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut mengundang bencana ke atas diri mereka sendiri. Tidak lama setelah itu, Wu Chou mengambil bola giok biru dari kepala binatang iblis itu dengan wajah penuh kegembiraan. Tapi kemudiannya beralih ke 4 benda menakjubkan yang dipegang di tangan setan dan dia mengenakan ekspresi yang penuh arti. Tapi saat dia mengangkat pedang jahatnya, Penatua Gu menghentikannya, berbicara dengan suara yang dalam, "Tuan Pulau Muda, leluhurmu bisa dikatakan hubungan pertemanan dengan istana kita. Anda dapat mengambil barang-barang lain dari baby Carbis. Namun, Six United Palaces kami membutuhkan inti iblis. Kita harus mengambilnya kembali atau kita tidak akan kembali." Elder Gu berbicara dengan nada acuh tak acuh, menunjukkan tidak sedikit emosi. Ketika Wu Chou mendengarnya, dia dingin tertawa dan terus menebang kata-katanya. Memegang monster iblis itu, dia dengan erat mencengkeram karang biru di tangan. Setelah melihat ini, Elder Gu mengungkapkan ekspresi lembut dan menghela nafas, tak berdaya mentransmisikan suaranya ke arah Wu Chou. Setelah, Wu Chou tiba-tiba melepaskan pedangnya dan mengungkapkan ekspresi sebelumnya. Dia pedang setan di tangannya dan membuka dan menutup mulutnya dengan tak percaya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Elder Gu lalu tanpa ekspresi mengatakan beberapa kata tambahan. Adegan aneh ini benar-benar mencengangkan Han Li dan yang lainnya. Adapun tetua Miao, dia tanpa ekspresi melayang di udara dan menutup mata terhadap apa yang terjadi. "Saya tidak percaya padamu. Berikan saya bukti status Anda." Wu Chou tiba-tiba melihatnya dan dengan berteriak. Tidak jelas apakah itu menggunakan teknik, tetapi ia tiba-tiba meneriakkan ini tanpa transfer suara. Ketika Han Li dan yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Setelah saling memberi pandangan satu sama lain, Elder Gu dan Miao mengungkapkan ekspresi marah. "Baik, ini bukti status kita." Dengan ekspresi dingin, dia terpesona dan melepaskan cahaya hitam. Wu Chou menangkapnya tanpa usaha apa-apa. Han Li dengan penuh perhatian membocorkan ini dengan hati yang berdebar-debar, tetapi dia bisa melihat dengan jelas benda itu dengan mengandalkan perasaan spiritualnya yang kuat. Itu adalah medali perintah yang diukir dan dicat dalam bentuk hantu jahat yang melepaskan ki hitam pingsan.
Setelah dengan hati-hati memeriksanya, Wu Chou sepertinya mengenalinya. Jantung Han Li berdegup kencang, dan dia merasakan sedikit firasat-firasat. Dia buru-buru memutar kepalanya, tetapi apa yang dilihatnya membuat dia ketakutan. Yang lain tampak bingung dan melirik tindakan dari 3 kultivator pembentukan inti. Namun, wajah King Xuanzi tampak sangat putih dan dia mulai jatuh kembali dengan kepalan tangan yang kencang dalam keheningan total. Dalam mata, dia sudah 100 meter jauhnya. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia terkejut sebelum melihat senyuman pahit yang tak sedap dipandang mata. Setelah itu, dia tanpa kata-kata berubah menjadi garis biru, membawa balon dengan kecepatan terbesar yang bisa dia kumpulkan. Pemandangan ini menyebabkan hati Han Li tenggelam. Dia langsung melihat aplikasi kantong penyimpanannya dan buru-buru menarik Winbot Divine-nya. Setelah Sol bengkok ke alat sihir, ia segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan buru-buru melaporkan diri ke arah pulau kecil yang tidak disebutkan namanya. Tindakan aneh King Xuanzi dan Han Li membuat Feng Sanyang dan kultivator lainnya merasa sangat bingung. Ketika Elder Gu dan Miao melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi dingin. Penatua Gu lalu dengan sinis, kami akan bertanggung jawab untuk membunuh 2 orang yang diri. Elder Brother Wu, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Petik 1. Tanpa menunggu tanggapan Wu Chou, Elder Gu dan Miao berubah menjadi 2 garis cahaya, menghilang tanpa jejak ke arah Han Li dan King Xuanzi. Wu Chou dengan dingin. Meskipun ia tampak enggan, ia membocorkan pembudidaya yayasan pendirian dengan niat membunuh. Hah! Anda semua pasti tidak beruntung, setelah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak Anda miliki. Sekarang, tuan muda ini akan mengambil jiwa Anda. Wu Chou membentangkan menghadap dan menutupi langit dan bumi di dekat angin hitam yang jahat dalam. Tekanan yang luar biasa padat langsung melanda Feng Sanyang dan yang lainnya. Chou bisa berarti jelek seperti yang digambarkan. Juga uraikan Ki pencuri. Didorong oleh pendirian Yayasan Han Li, kultivasi, perahu angin divine yang cepat sudah seperti panah yang terbuka dari busur, menembus udara itu sendiri. Ketika Han Li melihat bahwa terumbu itu berada dalam jarak yang cukup dekat, dia dengan menghela nafas lega. Tapi ketika dia menoleh untuk menghilangkan keringatnya, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan mendengar sesuatu yang datang dari belakang. Selama keterkejutannya, Han Li langsung bereaksi, menginjak perahu angin divine-nya dan menyebabkannya memberondong ke samping. Sesaat kemudian, perahu angin ilahi sudah sekitar 40 meter. Pada saat yang hampir bersamaan, seberkas cahaya kuning dalam melewati lokasi di mana Han Li baru saja berada, 100 meter, cahaya kuning sekitar, memudar untuk mengungkapkan siluet. Han Li mengeluarkan keringat dinginnya dan membocorkan orang ini dengan senyum pahit. Orang di hadapannya memiliki rambut panjang dan berantakan. Dia adalah Elder Gu dari Istana 6 Kerajaan. Pada saat itu, Penatua Gu menapakkan kakinya ke sebuah harta sihir piringan kuning bumi dan diam-diam meliriknya dengan pandangan seolah-olah Han Li sudah mati di matanya. Adapun formasi yang Han Li telah meletakkan, 40 meter di belakangnya, banyak kejutan Han Li. Namun, Han Li jelas mengerti bahwa setiap pertanyaan atau permintaan belas kasih sekarang akan sia-sia. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya melawan pembentukan inti ini, senior, dan melihat apakah ada atau tidak akan ada kesempatan untuk menggunakan mantra formasi untuk menjebaknya. Dengan pikiran itu, hati Han Li menjadi teguh dan dia memberi perintah kepada Bengkok Jiwa. Bengkok Jiwa kabur dan bergerak untuk memblokir depan Han Li. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah samar bersama dengan aroma darah. Adapun Han Li, berhadapan dengan cahaya, mengungkapkan 2 alat ajaib di genggamannya. Melihat bahwa Han Li dan Bengkok Jiwa keras kepala menolak, mata Elder Gu bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan sebelum menyebabkan harta karun sihir di bawahnya untuk melepaskan teriakan panjang.
Dis kemudian bersinar dengan sinar kuning dan seluruh tubuhnya dalam cahaya kuning seperti baju besi. Setelah itu, Elder Gu tiba-tiba mengangkat lengannya, diam-diam menembakkan pedang cahaya bulan sabit ke arah Han Li dan bengkok jiwa. Sementara Han Li merasa sangat khawatir, dia juga merasa lega. Harta sihirnya hanya secepat serangan Lei Wanhe yang sebelumnya Han Li saksikan, memberi Han Li kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kesadaran Han Li melonjak, dan dia mengangkat tangannya. Dengan satu tangan, dia melemparkan cangkang kura-kura besar yang diperbesar. Di sisi lain, dia memegang cermin kecil berkilau yang langsung menyemburkan kabut cahaya biru ke arah bilah cahaya yang masuk. Sebuah suksesi booming yang tak terputus berjauhan. Bagian depan cahaya tampak di bawah kabut cahaya biru. Tapi begitu sisa pisau memasuki cahaya biru hancur dan menjadi sedikit cahaya bintang. Retak. Pada saat yang sama, cermin di tangan Han Li menjadi dua, menjadi tidak dapat digunakan. Han Li membuang cermin azure stasis tanpa ratapan penyimpanan dan penyimpanannya tanpa menggerakkan pandangannya, melepaskan 2 garis cahaya hitam dan 5 garis cahaya putih dari kantong penyimpanannya. Setelah Steik membuat setengah revolusi di sekelilingnya, mereka dengan teratur terbang keluar. Ini masih belum cukup untuk Han Li. 8 kilat cahaya putih di sekitarnya, semoga 4 tentara boneka ke kedua sisinya. Mereka menarik busur mereka, siap untuk bertindak. Kemudian, segerombolan pisau dari pukulan menghantam kura-kura. Dalam seketika bahwa itu mereka membuat kontak, bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di Shell. Setelah hanya beberapa saat yang singkat, kulit kura-kura menjadi melepaskan sebuah ratapan dan potongan-potongan yang terhitung jumlahnya oleh sekelompok cahaya. Dengan waktu yang dibelinya, 7 alat sihir kelas atas Han Li telah tiba di depan bengkok dan terus berputar di sekelilingnya, penghalang garis hitam putih. Secara alami, alat-alat sulap kelas atas ini juga tidak mampu menahan serangan pisau yang lemah. The Black Dragon Claws dan 5 bilah terbang putih berkelap-kelip saat mereka berputar, hanya menjadi kunang-kunang. Tanpa apapun untuk memblokir segerombolan cahaya bulan sabit, mereka ke arah-arah cengkok jiwa yang berdiri tanpa bergerak di depan Han Li. Hah! Bengkok jiwa tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dunia, melepaskan sinar merah darah yang mengelilingi tubuhnya. Dalam mata, cahaya berubah menjadi naga banjir merah besar, Arangging maju dengan cakar bermerek dan taring bergerigi. Sama seperti cahaya merah dan bilah cahaya bertabrakan, tentara boneka di sisi Han Li melepaskan waktu anak panah cahaya mereka tepat waktu untuk menyebabkan kebuntuan sewaktu-waktu. Han Li sangat gembira dengan bagaimana acara itu dimainkan, tetapi Elder Gu mengungkapkan keheranan. Tapi segera setelah itu, kultivator membangun inti dengan jijik dan mengangkat tangan saat semburan cahaya kuning berkembang dari belakangnya. Ketika Han Li melihat ini, dia waspada, karena sebagian besar alat-alat sihirnya berharga yang menahan serangan-serangan terakhir. Jika musuhnya melepaskan serangan tajam lainnya, dia pasti akan menemui ajalnya. Sementara Han Li hilang dalam jaringan, komplek kultivator inti formasi mendengung tiba-tiba berubah. Mungkin karena intervensi surgawi, pipinya memerah dengan warna merah yang abnormal sebelum segera menjadi pucat. Setelah itu, cahaya kuning di belakang tubuhnya meredup, dan tubuhnya yang gemetar berlipat ganda karena rasa sakit. Elder Gu tiba-tiba merasakan alarm marah. Dia sangat menyadari bahwa ini disebabkan oleh penggunaan asal-muasal yang ditunjukkan meskipun tidak memulihkan dari kerusakan sebelumnya ke originnya Qi. Namun, ia hanya perlu menekan lukanya lebih mudah untuk mengalahkan Han Li. Peristiwa ini membuat Han Li pembohong dengan. Dia langsung mengambil keuntungan dari kesempatan ini Sol bengkok dan kemudian terbang ke bawah menuju pulau tanpa kecepatan kilat, meninggalkan naga dan tentara boneka karena dia tidak dapat mengambilnya tepat waktu. Penatua Gu sangat marah karena malu.
Jika dia benar-benar membiarkan Han Li melarikan diri dari tangan, dia akan dibodohi. Kesal, ia hanya bisa membiarkan lukanya sedikit memburuk. Mengeratkan giginya, dia memanfaatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya dan dengan memaksa menekan lukanya sebelum dia tegas mengejar Han Li sebagai seberkas cahaya kuning yang menyilaukan. Terbang dengan kecepatan tinggi, Han Li berhasil melakukan perjalanan 100 meter dalam sekejap. Tepat saat dia melangkah ke perimeter formasi mantra, seberkas cahaya kuning mengejarnya, hampir memasuki formasi pada saat yang bersamaan. Sama seperti Elder Gu sambil berpikir dia akan membunuh keduanya dalam satu pukulan, matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya dan melihat perubahan pemandangan yang sangat besar. Pulau tanpa nama itu tidak terlihat dan dia menemukan dirinya di atas lautan batu giok besar dengan tekanan besar menahannya di tempat. Mantra formasi. Ekspresi Elder Gu menjadi serius. Meskipun dia agak terkejut mengapa ada mantra formasi di sini, dia tidak merasa panik. Setelah semua, fluktuasi formasi di suatu saat menunjukkan itu bukan beberapa formasi besar yang mengesankan. Dia yakin dia akan mampu menaklukkannya dengan mudah. Dengan pikiran itu, ekspresi Elder Gu dingin menjadi, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning yang mempesona. Tentu saja, apa yang dilihat oleh Han Li di Jadewater Azure Armor Formation-nya benar-benar berbeda dari apa yang dilihat oleh pembentukan intinya. Setelah berkedip maju beberapa kali di Winbot Divine-nya, dia dengan mudah meninggalkan formasi besar. Dengan pikiran pertanyaan diri sejauh mungkin, Han Li menoleh ke arah formasi. Ekspresi Han Li menjadi suram. Dia melihat Elder Gu berubah menjadi sambaran petir berwarna kuning, sangat mencolok pada batasan mantra formasi. Ketika Han Li melihat bahwa itu ia akan mengungkapkan, ekspresi Han Li terus berganti antara jelas dan suram. Jika Han Li melarikan diri, pengejarnya akan melarikan diri dan mengejar lagi. Mengingat perbedaan besar dalam kecepatan antara harta sihir pengejarnya dan perahu angin divinenya, dia pasti akan dikejar. Sebagai Han Li ragu-ragu, beberapa lapisan mantra formasi itu rusak. Setelah mengambil keputusan, mata Han Li melintas dengan niat membunuh. Dia memanggil ke bengkok jiwa tanpa ragu-ragu dan diam-diam mendekati Elder Gu di bawah penutup formasi mantra. Tapi ketika mereka mendekati Elder Gu, target mereka sepertinya merasakan sesuatu saat dia tidak terkendali menembus formasi mantra. Elder Gu tiba-tiba berhenti dan waspada melihat sekeliling dengan ekspresi tegas. Han Li mengerutkan alisnya. Bendera kecil berwarna biru kemudian muncul ke kontrol dengan seberkas cahaya, bendera formasi utama. Setelah membisikkan sebuah mantra yang tidak dapat dibedakan, Han Li tiba-tiba melemparkan bendera. Bendera berubah menjadi seberkas cahaya biru, menyatu dengan formasi. Setelah itu, pemandangan di depan mata Elder Gu berubah sekali lagi. Dia sekarang dikelilingi oleh badai yang bergelombang, dan yang asli 600 kg tekanan yang menekannya tiba-tiba berlipat ganda, menyebabkan tubuh terasa lamban. Sementara tubuh pembudidaya formasi inti diperlambat oleh formasi, selusin es putih tembus pandang ditembak keluar dari air laut di belakang. Tiba-tiba, tubuh lamban Elder Gu menjadi lincah sekali lagi. Dia berhasil membalikkan dan mengangkat tangan, menembakkan sabit kuning besar. Dalam mata, dia benar-benar menghancurkan tombak es, tetapi tanpa penundaan sedikit pun, seekor ular es keluar dari arah lain untuk menyerangnya. Bersamaan dengan itu, air laut di belakang Elder Gu berpisah untuk mengungkapkan seberkas sinar merah darah. Ketika cahaya itu ditembak dari jarak dekat dan berjalan terlalu cepat, Elder Gu tidak dapat menghindar dari waktunya sementara di bawah mantra-mantra. Dia hanya bisa bekerja dan bekerja keras dengan sinar kuning dalam upaya untuk memblokir serangan. Sinar-sinar merah darah tebal melintas, menyebabkan Elder Gu tersandung ke depan dan agak kehilangan keseimbangannya. Pada saat yang sama, ada cahaya biru dari sisinya, tiba-tiba mengungkapkan Han Li dengan keras dengan pedang biru besar di tangannya.
Penatua Gu sangat khawatir. Jelas tidak ada seorang pun di sana sebelumnya. Teknik gerakan apa yang bisa menjadi aneh ini? Meskipun dia merasa heran, dia langsung bereaksi, menyebabkan cahaya kuning tiba-tiba melonjak untuk menghalangi pedang besar Han Li. Han Li tertawa dan menghilang dari pandangan. Kemudian, Elder Gu mendengar suara-suara pecah di sekitarnya dan melihat lebih dari 10 benang merah menusuk ke arahnya. Jarum terbang. Penatua Gu terperanjat. Dia secara alami tahu banyak dari senjata tersembunyi ini yang terkenal di antara dunia kultivasi. Cahaya kuning bersinar terang saat mencoba menghancurkan alat-alat berbahaya, tanpa disadari jatuh perangkap Han Li. Bang! Han Li telah muncul kembali di belakang dan mengayun ke bawah, menyebabkan sinar kuning bergoyang. Selusin benang merah kemudian dengan aneh dibor ke dalam sinar kuningnya seperti ular. Dalam 1 detik, mereka menembus 1 meter dan masih terus menggigit lebih dalam. Dengan alarm marah, mata Elder Gu dingin berkilau dan dia meraih kantong penyimpanannya. Dia menyadari bahwa itu dengan formasi mantra mereka dan serangan aneh bersama dengan kerusakan besar pada originnya Qi yang sebelumnya dideritanya, akan sulit untuk menang. Tapi tanpa menunggu dia mengeluarkan sesuatu, 2 garis merah darah muncul di bumi, menembak ke arah tubuh dengan sangat tajam. Setelah menderita serangan Han Li dan terjebak oleh jarum terbang, pancaran kuning dari tubuhnya telah melemah, memungkinkan garis-garis cahaya merah darah yang tidak biasa untuk menembus cahaya kuningnya. Wajah Elder Gu pucat pasi. Tapi sebagai kultivator pembentukan inti, merasa takut ketika ia merasakan garis merah darah menembus cahaya kuningnya dan tidak mampu mengambil salah satu hartanya, tiba-tiba seluruh kekuatan untuk menghindar. Sesaat kemudian, kedua garis merah darah melanda. Salah satu garis melintasi melewatinya, mengambil sebagian besar dagingnya. Sedangkan untuk yang lain, meskipun kehilangan salah satu wilayah vitalnya, itu meninggalkan lubang kecil dengan darah menyembur dari bahunya. Penatua Gu kemudian berteriak saat lututnya lemas. Itu bukan serangan terakhir Han Li. Sosok luhur Jenderal Jiwa muncul dari laut sedetik kemudian dan mengangkatnya, menembakkan 2 sinar merah darah. Pada saat yang sama, Han Li tanpa ekspresi memegang pedang perak dengan 1 tangan dan mengamatinya dengan busur cahaya perak, terus-menerus memantulkan sinar kuning. Pelemparan telinga yang menusuk berma di setiap tebasan. Dengan tangan yang lain, dia melepaskan setumpuk jimat tebal, melepaskan rentetan bola api yang tak terhitung jumlahnya dan tombak es. Di saat-saat berikutnya, kilatan cahaya menyilaukan dan suara ledakan terus berlanjut tanpa akhir. Lambatnya kesadarannya dari rasa sakit, Penatua Gu panik. Dia jelas merasa bahwa itu tekanan mantra formasi itu, serangan tanpa hentinya, dan kurangnya kekuatan sihir dari penggunaan yang kekal, pancaran sinar kuning yang melindungi tubuh tidak akan bertahan. Tanpa memperhatikan konsekuensinya, dia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa menarik kekuatan sihir. Tapi sebelum ini selesai, mantra Han Li menghasilkan suara dingin. Tiba-tiba, air laut yang mengacaukan yang mengelilingi Elder Gu mulai berputar, sebentar lagi meningkatkan tekanan besar yang mempengaruhi tubuhnya dengan beberapa kali lipat. Saat cahaya kuning yang melindungi tubuhnya ditampilkan ke kilau terakhirnya, itu melepaskan erangan sedih di bawah ini tak percaya Elder Gu akhirnya menghilang tanpa jejak. Dengan tidak ada yang tersisa untuk menahan jarum terbang, mereka segera menembus vitalnya dalam cahaya merah, Elder Gu ke lututnya. Sebuah cahaya perak melintas untuk mengungkapkan Han Li diam-diam muncul di sisinya dan kepala baik Elder Gu dari Six United Palace kemudian mendarat lebih dari 10 meter. Segera setelah itu, keluarkan darah berteriak keluar dari mayat tanpa kepala, mengisi udara dengan aroma darah. Han Li menghela nafas panjang, tetapi dengan cepat melangkah ke sisi mayat untuk merebut kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, bengkok jiwa diperoleh tangan untuk mengumpulkan harta tumpukan kuning. Dengan itu,
Han Li dan Bengkok Jiwa dengan cepat diri keluar dari formasi di Windboat Divine. Setelah terbang hanya 15 meter, Han Li menenggelamkan perahu ke laut dan menenggelamkan dirinya sekitar 100-100 meter ke bawah. Setelah itu, ia merayakan perahu Divine-nya dan mengambil kain muslin berwarna merah, membungkusnya di sekitar Bengkok Jiwa dan dirinya sendiri. Mereka kemudian menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Tidak lama setelah ini dilakukan, rasa spiritual yang tangguh dan murka tiba di suatu saat, mencari dari atas laut di sekitar. Meskipun rasa spiritual membuat pemeriksaan yang baik, pemiliknya tidak dapat menemukan jejak Han Li atau Bengkok Jiwa. Setelah mati-matian menyapu rasa spiritualnya melalui suatu area di sekali lagi, dia buru-buru mencari pergi ke area lain. Setelah ini, Han Li akhirnya merasa sangat nyaman. Tentu, dia tidak akan secara tiba-tiba muncul dari laut. Ia merilis penghalang cahaya biru untuk memisahkan dirinya dan sosok bujang dari lautan dan jiwa menghadapi meditasi. Penyembunyian di lautan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Selama hari-hari itu, pemilik rasa spiritual yang besar tidak ingin menyerah dan berulang kali mencari laut di beberapa kali. Tetapi karena Han Li selalu memperhatikan dia datang dan telah menahan ki-nya sebelumnya, dia tidak pernah berhasil. Sekarang rasa spiritual tidak muncul selama beberapa hari, Han Li akhirnya berani bergerak. Setelah perlahan-lahan menempuh jarak lebih dari 50 km, akhirnya dia terbang keluar dari udara laut, mendapatkan bantalannya, dan terbang dengan kecepatannya yang terbesar. Tentu saja, dia tidak bisa kembali ke Stalwart Star Island, dan harus mencari tempat lain untuk tinggal. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan-hubungan antara Elder Gu dan Elder Miao dari Six United Palace dengan pemuda bernama Wu Chou, mereka pasti akan membunuh dan membungkamnya. Tapi karena seorang kultivator yayasan pendirian seperti dirinya tidak bisa dibandingkan dengan dua kultivator pembentukan inti yang tersisa, akan lebih baik untuk melakukan perjalanan jauh dari lingkup pengaruh mereka. Sangat kehilangan 3 perangkat formasi sihirnya dan gua immortalnya di Ekspansi Island. Dengan tambahan alat sihir yang hilang selama pertarungannya dengan Elder Gu, Han Li telah menderita kerugian yang sangat besar. Saat Han Li terbang secepat yang dia bisa, dia tertawa pada dirinya sendiri dengan senyuman pahit. Tapi ketika dibandingkan dengan nasib bencana dari kultivator yayasan pendirian lainnya, dia tidak bisa mengeluh. Dia berhasil mempertahankan hidupnya sendiri. Sementara Han Li menghibur dirinya sendiri, jantungnya tiba-tiba bergerak dan dia mengambil kantong penyimpanan Elder Gu. Selama periode sebelumnya di bawah lautan, Han Li khawatir dan tidak memeriksa kantong penyimpanan sebagai hasilnya. Sekarang adalah waktunya untuk melihatnya. Pastinya kultivator pembentukan inti tidak bisa terlalu miskin. Dengan lebih dari sedikit, ia bahkan mungkin bisa menutup kerugiannya. Setelah perlahan-lahan tenggelam rasa spiritualnya ke dalam kantong penyimpanan, Han Li menemukan 80 batu semangat kelas menengah dan menjadi gila dengan belajar. Elder Gu ini benar-benar sangat kaya. Dia benar-benar sejumlah besar batu roh. Mungkinkah Elder Gu itu seperti dirinya dan membawa semua barang miliknya pada orangnya? Jika ini adalah kasusnya, ini akan menjadi batu roh biasa untuk kultivator pembentukan inti. Dengan itu dalam pikiran, Han Li perhatiannya dari batu roh ke barang-barang lainnya di kantong. Ada botol giok kuning, setinggi 1 inci, 2 jimat masing-masing berkilau dengan cahaya kuning dan biru, sebuah buku, dan bola yang berkilau dengan cahaya biru. Adapun sisa barang, mereka nilai kecil. Buku itu tidak istimewa. Itu adalah seni kultivasi lapisan tinggi, teknik Earth Fire. Meskipun tidak bisa dikatakan umum, itu adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan kultivasi. Banyak kegembiraan Han Li, kedua jimat itu ternyata adalah jimat harta karun, meskipun dia tidak tahu nama mereka.
Salah satu dari mereka memiliki pedang emas kecil yang ditarik di atasnya, dan yang lainnya memiliki banjir biru naga. Han Li kemudian mengambil bola dan bermain-main dengannya. Akhirnya, dia menjadi yakin bahwa itu adalah inti dari binatang setan kelas 5, barang-barang yang sangat berharga. Terakhir, ada botol kecil yang biasa-biasa saja. Ketika Han Li membuka botol kuning kecil, dia melihat 5 pil kuning berukuran jempol. Pil-pil ini identik satu sama lain, berwarna cerah, berbentuk sempurna, dan memiliki aroma obat yang luar biasa. Pil debu. Han Li membocorkan pil di atas kemauannya. Meskipun belum pernah melihat item ini sebelumnya, pilnya sangat cocok dengan uraian yang ditemukan di Pil Dao Evaluations. Apalagi yang mungkin mereka lakukan?